Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya, sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Penny Maharani Artiningsih dengan NIM 1805520124 kelas akuntansi E1 mata kuliah praktikum audit dengan dosen pengampu Arif Himawan Dwi Nugroho SE AK MMCA CPA Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kertas kerja audit D1 asuransi dibayar di muka, dan yang kedua ada kertas kerja audit C1 dengan persediaan barang. Yang pertama A. Asuransi kendaraan dengan nomor polis AB 6048 R3 pada tanggal 28 Desember 2017 dengan jangka waktu 3 tahun, premi sebesar Rp17.666.712.000. Yang B. Asuransi kebakaran gudang A, nomor polis 4628-41-8001 tanggal 29 Agustus 2018, jangka waktu 3 tahun dengan premi sebesar Rp20.770.740.000. Yang ketiga, asuransi kebakaran gudang B dengan nomor polis 4628-41-8002 pada tanggal 30 Juni 2019, jangka waktu 3 tahun dengan premi sebesar Rp56.667.000. Yang ketiga, asuransi kebakaran gudang B nomor polis 4628-41-8002 pada tanggal 30 Juni 2019 dengan jangka waktu 3 tahun
dengan premi sebesar Rp56.667.924.000. Yang keempat adalah asuransi mesin fabrikasi dengan nomor polis 60/2180/49 tanggal 29 April 2018 dengan jangka waktu 3 tahun dengan premi sebesar Rp17.889.300. Yang kelima ada asuransi kebakaran kantor pusat dengan nomor polis 4628/418003 pada tanggal 30 Agustus 2019 dengan jangka waktu 3 tahun dengan premi sebesar Rp57.128.868. Saldo asuransi dibayar dibuka pada tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut. Yang A, asuransi kebakaran gedung A sebesar Rp18.936.179. Yang B, asuransi kendaraan sebesar Rp11.777.808.000. Yang ketiga, asuransi mesin fabrikasi sebesar Rp13.913.900. Kerja audit D1, yang pertama mencari asuransi beban dibayar di muka. Yang pertama, pada kasus ini asuransi kendaraan dengan nomor polis AB6048R3 dengan jangka waktu 3 tahun pada tanggal 28 Desember 2017. Untuk mencari beban asuransi, premi asuransi dibagi dengan jangka waktu dikali 12 bulan dikali bulan pembebanan. Pada kasus ini, premi asuransi sebesar Rp17.866.712 dibagi dengan 3 dikali 12 dikali 12 bulan dengan hasil Rp5.888.904. Kasus yang kedua yaitu asuransi kebakaran gedung A dengan nomor polis 4628/41/8001 dengan jangka waktu 3 tahun pada tanggal 20 Agustus 2018. Maka beban asuransi yaitu premi asuransi dibagi jangka waktu dikali 12 bulan dikali bulan pembebanan. Yang premi asuransi sebesar Rp20.770.712 dibagi dengan 3 kali 12 bulan dikali 12 bulan, maka hasilnya Rp6.929.580. Pada kasus yang ketiga yaitu asuransi kebakaran gedung B dengan nomor polis 4628/41/8002 dengan jangka waktu 3 tahun pada tanggal 30 Juni 2019. Maka beban asuransinya premi asuransi sebesar Rp56.967.924 dibagi dengan 36 bulan atau 3 dikali 12 bulan dikali bulan pembebanannya 6 bulan. 6 bulan dihitung dari bulan Juni sampai Desember. Pada kasus yang keempat yaitu asuransi mesin fabrikasi dengan nomor polis 60/2180/49 dengan jangka waktu 3 tahun pada tanggal 29 April 2019. Beban asuransinya yaitu premi asuransi sebesar Rp7.889.300 dikali 12 bulan dibagi 3 dikali 12 bulan, maka hasilnya Rp5.963.100.000. Pada kasus yang kelima yaitu asuransi kebakaran kantor pusat dengan nomor polis 4628/41/8003 dengan jangka waktu 3 tahun pada tanggal 29 Agustus 2019. Maka beban asuransinya sebesar premi asuransi sebesar Rp5.729.868 dibagi 36 bulan dikali 4 bulan. Kenapa 4 bulan? Karena dihitung dari Agustus 2019 sampai
Desember 2019. Maka hasilnya 6.347.652. Kasus pertama, PT Dana Adiwerna Kabupaten Tegal, asuransi dibayar di muka. Yang pertama ada asuransi kendaraan dengan sebesar 5.888.904. Pada asuransi kebakaran gedung A dengan total 6.929.580 dan asuransi kebakaran gedung B dengan jumlah 9.444.654. D. Asuransi mesin pabrikasi sejumlah 5.963.100. Kemudian yang E. Asuransi kebakaran kantor pusat sebesar 6.347.652 rupiah. Pada tabel ini pada perusahaan asuransi PT Fatrisal dengan nomor polis AB 6048R3 dengan jenis pertanggungan asuransi kendaraan dari jangka waktu 28 Desember 2017 sampai 28 Desember 2020, saldo 31 Desember 2008 besar sebesar 11.777.808 didapat dari saldo sewa dibayar di muka. Untuk beban asuransi pada asuransi kendaraan sebesar 5.888.904, maka saldo akhir 2009 besar sebesar 5.888.904 diperoleh dari 11.777.808 dikurangi 5.888.904 rupiah. Kemudian yang kedua dengan nomor polis 4628-41-8001 dengan jenis pertanggungan asuransi kebakaran gudang A dengan jangka waktu dari 29 Agustus 2018 sampai 29 Agustus 2021 dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar 18.536.179 dengan beban asuransi 6.923.580, maka saldo 31 Desember 2019 sebesar 11.612.599 rupiah. Yang ketiga dengan nomor polis 4628-41-2008 Yang ketiga dengan nomor polis 4628-41-8002 dengan jenis pertanggungan asuransi kebakaran gudang B jangka waktu dari 30 Juni 2019 sampai 30 Juni 2022 dengan beban asuransi sebesar 9.444.654 dan pembayaran premi sebesar 56.667.924, maka saldo akhirnya sebesar 47.223.270 rupiah. Yang keempat ada dengan nomor polis 602180-49 dengan jenis pertanggungan asuransi mesin pabrikasi jangka waktu dari 29 April 2018 sampai 29 April 2021 dari saldo 31 Desember 2018 sebesar 13.913.900 dengan beban asuransi sebesar 5.903.100
maka saldo 31 Desember 2019 sebesar Rp7.958.000. Yang kelima ada nomor polis dengan 4628/41/8003 dengan jenis pertanggungan asuransi kebakaran kantor pusat, jangka waktu dari 30 Agustus 2019 sampai 30 Agustus 2022 dengan pembayaran premi sebesar Rp58.868.868 dengan beban asuransi sebesar Rp6.347.652, maka saldo 31 Desember 2019 sebesar Rp50.781.216. Usulan jurnal penyesuaian beban asuransi yang dicatat oleh PT Dana Adiwarna Kabupaten Tegal sebesar Rp31.111.101.000 dikurangi dengan beban asuransi berdasarkan hasil audit sebesar Rp34.573.690, maka diperoleh hasil Rp3.462.589.000. Maka jurnalnya yaitu asuransi dibayar di muka sebesar Rp3.462.589.000 dengan kredit beban asuransi sebesar Rp3.462.589.000. Kertas kerja audit C1 yang ini kasus kedua yaitu PT Dana Adiwarna Kabupaten Tegal mencatat persediaan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp7.666.678.000. Berikut ini adalah data auditnya. Yang pertama ada hasil observasi perhitungan fisik persediaan atau stok opnam. Yang pertama, jenis persediaan dengan kode B604 Lemon, kuantitas 250 box, net realizable value Rp3.889.223 per box. Jenis persediaan yang kedua adalah A601 Essence Coiration, kuantitas sebesar 280 box dengan NRV sebesar 98.800.000 per botol. Yang ketiga ada A602 Essence Lemon dengan kuantitas 340 box dengan NRV sebesar Rp87.660.000 per botol. Yang keempat ada A603 Citrun dengan kuantitas 265 box dengan NRV sebesar Rp7.667.000 per botol. Yang kelima ada A604 Floral, kuantitas sebanyak 315 box dengan NRV sebesar Rp54.400.000 per botol. Catatan untuk A602 Essence Lemon, satu boxnya berisi 20 botol dan satu botolnya seberat 5 ons. Yang keempat, A603 Citrun dengan kuantitas satu boxnya berisi 20 botol dan satu botolnya seberat 5 ons. Untuk A603 Citrun dengan satu boxnya berisi 25 botol dan satu botolnya seberat 5 ons. Yang terakhir ada A604 Floral, satu boxnya berisi 25 botol dan satu botolnya seberat 5 ons. Voucher pembelian persediaan selama 2019.
Suppliernya PT Fatullah, PT Atalah, PT Salsabilah, Ari Afrisal. Pada supplier yang pertama, PT Fatullah, tanggal penerimaan 25 bulan 3 2019 dengan keterangan berikut dan harga pokoknya. Pada supplier yang kedua, PT Atalah, tanggal penerimaan tanggal 25 bulan 6 2019, PT Salsabila, tanggal penerimaan 25 bulan 6 2019, PT Amrullah, tanggal 25 bulan 8 2019, dan PT Arifat Rizal pada tanggal 25 Desember 2019. Pada penyelesaian kasus 2 ini, yang pertama yaitu observasi persediaan barang dan pengujian perhitungan 31 Desember 2019. Maka kita harus menghitung jumlah botolnya terlebih dahulu. Pada catatan jumlah dalam satu box berisi 20 botol. Pada jenis persediaan B604 lemon, maka jumlah botol 250 box dikali 20 botol, maka hasilnya 5.000 botol. Pada catatan satu botol seberat 2 ons, maka jumlah ons berisi 5.000 dikali 2, maka hasilnya 10.000. Yang kedua, A601 Enses Corporation dengan jumlah box 280, maka jumlah botolnya 280. Pada catatan satu box itu berisi 20 botol, maka 280 dikali 20 sama dengan 5.600. Pada satu botol untuk Essence Corporation yaitu seberat 5 ons, maka 5.600 dikali 5 sebesar 28.000. Untuk yang ketiga, A602 Essence Lemon, jumlah boxnya 346, jumlah botolnya berarti 346. Dalam satu box berisi 20 botol, maka 364 dikali 20 botol, maka berjumlah 6.800. Dalam satu botol mempunyai berat sebesar 5 ons, maka 6.800 dikali 5 34.000. Yang keempat ada A603 Citrun, jumlah boxnya 265. Dalam satu box berisi 25 botol dan berat 5 ons, maka 265 dikali 25, maka hasilnya 6.625 dengan berat 5 ons, maka hasilnya 33.125. Yang terakhir A604 Floral dengan jumlah box sebanyak 315 dan dalam satu boxnya berisi 25 botol dengan berat per botolnya 5 ons, maka 315 dikali 25 botol, maka hasilnya 7.875 dengan berat 5 ons, maka hasilnya 39.175.000. Itu harga pokok persediaan. Yang pertama, pada jenis persediaan B604 lemon menggunakan metode FIFO, yaitu masuk pertama, keluar pertama pada tanggal 25 Desember 2019. Pembelian sebanyak 80 dikali 4.625,
maka hasilnya 370 juta. Yang kedua, 25 bulan 6 2019 dilakukan pembelian sebanyak 170 dikali dengan harga NRV-nya 3.542.975, maka hasilnya 602.305.750. Selanjutnya dijumlah, maka hasilnya harga ini pada keterangan soalnya dibagi dengan per box, maka hasilnya ini dibagi dengan jumlah box yang ada pada D604 Lemon, yaitu 250 box, maka kosnya sebesar 3.889.223 dan NRV yang tersedia di soal dengan harga yang sama. Kemudian pada jenis persediaan A601 Essen pembelian pada tanggal 25 Desember 2019, persediaan A601 Essen Correction pada tanggal 25 Desember 2019 melakukan pembelian dengan jumlah 80 dengan 1.983.500, maka hasilnya 158.680.000. Kemudian pembelian yang kedua yaitu 25 bulan 8 2019 dengan 100 dikali 1.963.750, maka hasilnya sebesar 196.375.000. Kemudian pada pembelian tanggal 25 bulan 6 2019 melakukan pembelian 100 dikali dengan harga 1.980.290, maka hasilnya 198.029.000. Kemudian dijumlah dengan hasil 553.084.000 dibagi dengan jumlah botol yang di tabel sebelumnya, yaitu 5.600, maka kosnya sebesar 98.765 dan NRV-nya sebesar 98.800, maka harga pokok persediaan yang ditulis adalah harga yang terkecil, yaitu kos. A602 Essen Lemon pada pembelian tanggal 25 bulan 6 2019 tercatat 80 dikali 1.237.250, maka hasilnya 980.000. Pada pembelian yang kedua yaitu 25 bulan 6
26/2019 sebesar 100 dikali 1.294.280, maka hasilnya 129.428.000. Untuk yang pertama yaitu 25 bulan 3 2019 sebanyak 160 dikali 2.297.740, maka hasilnya 369.639.200. Kenapa pada tanggal pertama itu 660? Karena pada persediaan awalnya sejumlah 340 box. Ini dijumlah 597.047.200 dibagi dengan jumlah botol yang ada pada persediaan A602 Essence Lemon, yaitu 6.800, maka kosnya sejumlah 87.654 dan NFV-nya 87.660. Maka yang ditulis dalam harga pokok per unit yaitu kos. Mengapa? Karena harganya yang lebih kecil. Kemudian pada persediaan A603 Citron, pembelian pada tanggal 25 Desember 2019 dengan jumlah 60 dikali 1.961.050, hasilnya 117.663.000. Kemudian pembelian pada tanggal 25 bulan 8 2019 sebanyak 80 box dan dengan harga 1.781.250, maka hasilnya 142.500. Kemudian pembelian pada tanggal 25 bulan 6 2019 sebanyak 125 dikali 1.987.347, maka hasilnya 248.418.375. Jumlah hasilnya 508.047.200 dibagi jumlah botol yang ada pada persediaan A603 Citron, yaitu 6.800, maka kos sebesar 76.676 dan NRV-nya dengan harga 767 dan RV-nya 76767. A604 Floral melakukan pembelian tanggal 25 bulan 8 2019 dengan 90 box dikali 1 juta sama dengan 90 juta. Untuk pembelian
pembelian tanggal 25 bulan 6 2019 sebanyak 50 dikali 1.855.400 dengan jumlah 92.770. Untuk pembelian selanjutnya pada tanggal 25 bulan 3 2019 sebanyak 175 dikali 1.445 dengan jumlah 204.007.875, maka hasilnya 427.777.875 dibagi dengan jumlah botol yang tersedia pada jenis persediaan A604 floral, yaitu sebesar 7.875, maka hasilnya kos sebesar 54.321 dan NRV-nya sebesar 54.400. Maka yang digunakan dalam harga pokok per unit yaitu kos dengan harga yang terkecil. Pada tabel ini, jenis persediaan B604 Lemon dengan jumlah box 250 dan jumlah botol 5.000, jumlah ons 10.000, harga pokok per unit yang digunakan adalah kos sebesar 3.889.223, harga persediaannya sebesar 972.305.750.000 rupiah. Jenis persediaan yang kedua A601 Essence Coration dengan jumlah box 280 dengan jumlah botol 5.600 dengan jumlah ons 28.000 dan harga pokok per unitnya sebesar 98.765. Harga pokok persediaannya 553.084.000 rupiah. Yang ketiga, jenis persediaan A603 Essence Lemon dengan jumlah box 340 dengan jumlah botol 680 dengan jumlah ons sebesar 34.000. Harga pokok per unitnya 87.654.000. Harga pokok persediaannya 596.047.200. Yang keempat, pada jenis persediaan A603 Citrun dengan jumlah box 265 dengan jumlah botol 625 dan jumlah ons 33.125. Harga pokok per unitnya sebesar 76.767. Harga pokok persediaannya sebesar 588.375.375 rupiah. Yang keempat ada A603 Floral dengan jumlah box 315 dengan jumlah botol 7.875 dengan jumlah ons 39.375 dengan harga pokok per unitnya sebesar 54.321. Harga pokok persediaannya sebesar 427.875 rupiah. Harga pokok persediaan totalnya sebesar 3.057.796.200 rupiah. Sebelum melakukan jurnal penyesuaian, maka yang harus diketahui adalah persediaan yang dicatat oleh PT Dana Adiwarna
Kabupaten Tegal sebesar 7.666.678.000 rupiah, dan persediaan yang dicatat oleh auditor sebesar 3.057.796.200 rupiah. Maka persediaan atau untuk selisihnya sebesar pada persediaan yang dicatat PT Dana Adiwarna sebesar 7.666.666.678 dikurangi dengan 3.057.796.200 pada persediaan yang dicatat auditor, maka hasilnya 4.608.870.478 rupiah. Untuk jurnal penyesuaiannya pada 31 Desember 2019, pada sisi debit berupa persediaan barang dengan pada kreditnya 4.608.870.478 rupiah, dan pada sisi kreditnya harga pokok persediaan dengan jumlah 4.608.870.478 rupiah. Sekian dari penjelasan saya mengenai kertas kerja audit D1 pada asuransi dibayar di muka dan kertas kerja C1 persediaan barang pada mata kuliah praktikum audit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.